Waktu marilah sama-sama kita dengar tausiah dari Bapak Ustadz Adam Wahid Pangaji. Dengan segala hormat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa qtafa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna in syi'ta sahla. Pertama, selalu kami mengajak kita untuk bersyukur, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih memberikan kita kesempatan, kesehatan, keimanan dan tetap memeluk agama Islam. Kedua, sholawat serta salam selalu kita tujukan, kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh jamaah, maksud saya semua seluruh jamaah Musola Al-Inayah yang berbahagia. Ini seperti di dalam sekolah SMK mana nih, banyak sekali jamaah-jamaah warna putih sama abu-abu ini. Jadi ini kesempatan bukan buat adik-adik sekalian, ini kesempatan paling enggak nanti buat cerita bahwa kita di PA Ujung Tanjung pernah setara dengan duduk sama rata, sama tinggi sama bapak-bapak ketua, Pak Hakim, Pak Panitera. Ini banyak ustadz-ustadz di sini. Ya, paling ujung tuh ahli hisab, pintar menghitung. Nah, ini ahli hisab dan ru'yah. Kalau masalah menghitung ru'yah, ini jagonya. Kalau itu menghitung angka-angka, itu pintar semua nih ahli hisab karena semua. Oke. Jadi itu pula yang nyabut. Pihak luar nggak suka dengan pengajian di sini. Nak mutasi. Ya baik. Jadi sebelum masuk acara, setelah kota itu dulu saya berkeinginan untuk ingin sedikit berbagi, sedikit aja lah ya. Ini tema yang dulu kan tentang istighfar. Jadi setelah saya perhatikan di kantor ini kita banyak waktu lapang. Contoh habis bikin putusan nganggur, habis nerima pihak kosong nganggur, JSP habis manggil juga banyak waktu kosong. Jadi minimal duduk kita ini berbuah pahala. Nah ini ada alat hitung memang di sini ya. Alat hitung ini bukan promosi jualan. Nah, ini kok mirip seperti sales saya. Jadi ini nanti diputarkan saja, diputarkan diambil satu-satu, sisakan warna merah ya. Jadi semoga paling enggak ini buat kita beristighfar ya. Kalau bisa sehari 100 itu pahala buat antum semuanya. Ya, ini tinggal sambil main sore-sore dimanapun bisa. Sampai ke ujungnya Pak. Waduh, nggak tahu aku juga. Pokoknya nanti kalau kurang bilang ke Pak Amir. Mana Pak Amir? Nah, itu dia. Kalau kurang bilang ke Pak Amir, kita pesen lagi. Oke. Bismillah. Terserah mau dihitung perkara, ngitung panjar biaya. Yang penting untuk zikir buat ngitung-ngitung bisa ini. Baik, saya tidak akan bertausiah pada pagi hari ini, cuma akan cerita saja. Meskipun saya tidak si vulgar, saya punya cerita. Ya, dan uslub dalam Quran itu sebagian juga ada cerita. Di situ ada kisah Nabi Yusuf, Nabi Yunus. Nah, dulu saya pernah cerita tentang Uwais Al-Qarni, orang yang kurang mampu tapi taatnya kepada Allah itu tinggi. Nah, saya akan cerita tentang orang yang menginspirasi dalam hidup saya pribadi. Nah, barangkali ini menginspirasi kawan-kawan yang lain karena ini ada di YouTube profil ini. Dan kebetulan beliau bukan keluarga saya, bukan siapa-siapa, hanya kami bertetangga ketika di Mesir dulu. Dia namanya adalah Insinyur Solah Atiyah.
Nah, jadi saya kadang teringat karena di ujung Tanjung, kampung yang kecil dibandingkan kota besar, di sini ternyata ada juga nama Solah Atiyah, Simpang Solah, Rumah Sakit Ataya. Nah, jadi itulah artinya Solah Atiyah itu artinya pemberian yang baik gitu ya. Solah itu kebaikan. Nah, siapa Insinyur Solah Atiyah ini? Dia ketika meninggal tahun 2015 kalau salah di Mesir itu, ketika dia wafat dihadiri lebih dari setengah juta yang takziah. Padahal bukan ulama. Kalau di Indonesia kan ulama meninggal itulah yang paling banyak orang takziah. Nah, tapi di Mesir ini dia bukan ulama, bukan penceramah, tapi yang hadir lebih dari setengah juta orang. Akhirnya mulai diliput di media. Selama ini tidak pernah viral orang. Akhirnya mulai muncul Solah Atiyah. Nah, kebetulan Allah menakdirkan Solah Atiyah ini bertetangga dengan saya di Mesir. Bukan di kota besar, tetapi di kampung kecil. Bahkan luasnya lebih kecil daripada Tanah Putih. Kecil sekali. Dia tinggal di situ. Nah, akhirnya diliput. Kenapa kok sampai yang takziah ini lebih dari setengah juta? Nah, boleh nanti kisahnya saya share ke grup ini. Nanti boleh sambil dilihat. Nah, ketika akhirnya diliput, saya pun akhirnya tahu lebih banyak ketika di YouTube. Berawal dari ketika dia lulus di Universitas Al-Azhar, tapi jurusan pertanian. Dia ini alumni berarti insinyur di sana, pertanian, orang miskin bukan orang kaya. Ketika keluar, dia ngumpulin kawan-kawannya sampai ada 9 orang. Semua insinyur pertanian tapi tidak kaya. Nah, ini cocok ada Pak Amir ini. Saya mau ngajak usaha habis ini nanti kan. Nah, 9 orang ini kumpul bersama. Insinyur pertanian alumni Al-Azhar. Di Al-Azhar itu minimal orang Mesir lulus harus hafal Quran, apapun jurusannya. Nah, walaupun dia jurusan pertanian, tapi dia hafal Quran. Itu berlaku untuk orang Mesir saja. Kalau orang luar negeri sedikit. Nah, ketika dia mengumpulkan 9 orang, akhirnya dikumpulkanlah harta. Mereka sampai jual tanah, jual perhiasan istrinya, utang. Akhirnya mereka musyarakah. Akadnya itu musyarakah atau bukan mudharabah. Mereka kumpulkan harta, mereka nanti akan bagi. Dan itu boleh dalam muamalah Islam kita. Tapi dia kurang satu, dia pengennya 10. Kurang satu, akhirnya semua disuruh nyari satu lagi. Yang punya modal, dia mau bekerja sama kita. Usahanya peternakan unggas, ayam waktu itu. Ayam di frozen, terus ada pabriknya seperti itu ya, frozen. Nah, akhirnya dia nyari satu-satu tidak ketemu. Lama-lama akhirnya saya sholat. Akhirnya besok ketika kumpul dia bilang, saya udah ketemu mitra yang ke-10. Siapa itu? Di luar dugaan ke-8 kawannya, mitra ke-10-nya itu Allah ternyata. Nah, kok bisa? Dijelaskan sama saya sholat. Nanti yang mitra ke-10 berarti dia 10%, kita alokasikan ke usaha yang baik, sedekah ke apa saja. Akhirnya nama Allah itu ditulis dalam notaris. Saya sholat, siapa lagi, yang ke-10 itu Allah. Jadi pembagiannya 10%, 10%, 10%, 10%. Allah dapat 10%. Kemudian baru usaha satu musim dikatakan di situ tuh, usahanya ternyata maju tiba-tiba. Akhirnya yang 10% itu dibuat untuk bangun sekolah SD, ibtidaiyah dibangun. Ternyata semakin sukses, bangun SMP, MTS, aliyah. Nah, semakin sukses, oh jangan-jangan karena kita ngajak Allah, makin berkah. Ditambah jatah Allah itu 20%, kemudian 30%, menjadi 50%. Nah, saat 50% itu saya sholat bilang, itu kampung, bukan kabupaten. Benar-benar kayak Tanah Putih, jadi kampung. Kemudian ketika udah mulai sukses, dia ngajukan ke Syekh Al-Azhar, saya pengen mendirikan Universitas Al-Azhar di kampung saya. Ketika disurvei, kamu tidak bisa, tidak ada perjalanan ke kampung kamu, bis-bis besar tidak ada. Akhirnya dibangun apa sama saya sholat? Dibangun stasiun. Jadi stasiun itu dibangun beserta digratiskan bagi mahasiswa. Akhirnya mulai itu diizinkan dibangunkan Universitas
Al-Azhar di kampung, yang lain di kota semua. Ada 12 kampus itu di ibu kota semua, ibu kota provinsi, tapi yang satu itu di kampung. Nah, mulai tidak mengurangi kesuksesan peternakan itu. Akhirnya dibikinlah jatah Allah 100%. Ya, dibikin 100%, yang 9 itu jadi karyawan Allah lama-lama. Dia bikin usaha yang lain. Untuk usaha ayamnya itu dibikin 100% milik Allah. Yang tadinya dia di situ mitranya Allah berubah menjadi karyawan Allah. Nah, mulailah di situ dia mulai bervariasi dalam beribadah. Dibikinlah Baitul Mal, kemudian dibangunlah masjid, dibikinlah pendidikan bagi pemuda yang tidak punya lapangan kerja. Sampai akhirnya kami pun kena. Dia tidak punya anak. Nah, ini luar biasanya. Dia tidak dikaruniai anak. Kami jadi semua dikumpulkan, seluruh mahasiswa orang asing, seluruh kalian saya mau saya dijadikan anak angkat saya. Wah, di situ kita senang saja. Kita nggak siapa-siapa, diangkat jadi anak. Jadi setiap bulan kita dikasih 500.000 per orang. Orang Indonesia, orang Malaysia, orang Thailand dikasih 500.000, dan itu jumlahnya 300 orang. Nah, belum lagi setiap bulan dikasih gandum, dikasih beras, dikasih keju, dikasih madu, seperti itu. Dan itu setiap bulan. Kemudian setiap Ramadan dia buka Maidatur Rahman, buka gratis untuk satu masjid selama 1 bulan. Jadi banyak sekali. Dan yang paling luar biasa, setiap habis sholat Jumat, dia tidak khotibnya, dia tidak imamnya, tapi setelah sholat Jumat dia berdiri di tengah. Barang siapa yang mau berhutang, yang mungkin istrinya hamil tidak ada dana, silakan ke sini, bawa surat dari lurah. Nah, itu jadi mulai luar biasa dalam hal bersedekah. Syekh Solah ini sungguh menginspirasi, dan penggunaan kata orang kaya di Mesir itu ada bedanya. Kalau orang kaya saja, ghaniyun minal agniya, orang kaya dari orang kaya yang banyak. Tapi kalau untuk Syekh Solah, muhsinun minal muhsinin, orang yang benar-benar dermawan, berbuat baik dari orang-orang yang kayak seperti itu banyak. Nah, cuma dia itu benar-benar, kalau kamu dari mana? Saya dari nama kampungnya Tafahna Al-Ashraf. Saya dari Tafahna Al-Ashraf. Oh, tempatnya Syekh Solah. Jadi Syekh Solah itu setiap mengunjungi kampung selalu dibuka Baitul Mal. Sampai suatu saat saya pindah ke kota karena di daerah sudah tidak boleh. Kita di kota Kairo. Di sana dari mana? Tafahna Al-Ashraf. Oh, kamu anaknya Syekh Solah. Diterima kami di asramanya gara-gara pernah bertetangga dengan Syekh Solah. Nah, Syekh Solah juga ternyata tidak mau diliput selama hidup, karena dia membaca hadis, kalau kita bersedekah sebisa mungkin tangan kirinya itu tidak tahu, apalagi sampai diliput di media. Jadi dia tidak mau sekali diliput oleh media. Nah, inilah yang menjadikan ketika dia meninggal malah jadi viral. Tapi ketika dia hidup, dia tidak viral. Nah, ini mau menjadi pembelajaran apa yang bisa kita ambil dari kisah ini. Kita sering kalau ada pelajaran selalu ma yustafadu min hadhil qissah. Apa yang bisa diambil diistifadah, diambil hikmahnya dari kisah ini. Pertama, bahwa setiap kerja kita ajaklah Allah. Apapun kerja kita. Misalnya terus kita selesai manggil, mampirlah ada masjid, waktunya zuhur, waktunya asar, ingat Allah di situ. Dari PP, dari hakim, semua, dari pelayanan, ajak selalu Allah. Bahkan kamar mandi pun kita masih mengingat Allah, meskipun kita tidak boleh melafazkan Allah. Kalau tidak ingat Allah sedikit pun, kita akan berbuat maksiat. Nah, makanya setiap detik kita ajak Allah. Apapun, mau safar yang sejauh apa, sedekat apa, bismillah dahulu. Kita tidak tahu kapan ajal kita dijemput. Seperti tadi Wan Amir di jalan ternyata ada kecelakaan. Nah, kita ambil dari hikmah bahwa setiap saat orang berpotensi untuk meninggal. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa yang bisa kita ambil bahwa bekerja sama dengan kawan kita selama untuk kebaikan itu akan dikasih berkah. Ada hadis yang mengatakan ana thalitsus syarikain ma lam yakun ahaduhuma sahibahu.
Allah mengatakan saya bersama orang yang sedang bekerja sama selama di antara mereka tidak saling mengkhianati. Mungkin kita dapat WBK karena kemarin kita kerjasama. Tidak ada yang kamu yang banyak, saya yang sedikit, semua kerjasama. Walhasil kita bisa mendirikan musola, meskipun baru pondasinya kita dukung. Ya, walhasil kita bisa jalan-jalan. Kita bersyukur pada ketua panitia semua yang telah mewujudkan keinginan kita. Paling enggak Pak Rizal tidak nulis lagi dalam hawa speednya pegawai PA butuh piknik. Udah tidak boleh lagi sampai tahun depan Pak. Tidak boleh ya. Udah tidak ada lagi insya Allah. Karena sudah piknik. Nah seperti itu ya. Jadi paling enggak itulah kerjasama sama kawan. Selama tidak saling mengkhianati, Allah akan memberkahi. Tapi kalau ada yang mengkhianati, Allah akan mencabut berkah dari harta tersebut. Nah yang ketiga, dalam juz 4 awalnya dikatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan dapat kebaikan selama kita nggak mensedekahkan apa yang kita cintai. Saya sholat nggak butuh kaya dulu baru sedekah. Dia awal tadi insinyur yang miskin. Jadi kita nggak usah nunggu jadi saya nunggu jadi pejabat, sungguh lurah baru sedekah. Enggak. Sedekah sesuai kemampuan kita. Mungkin yang SMA, karena saya pernah SMA juga loh ya. Yang SMA ketika Jumatan punya 5.000, masukkanlah 1.000. Nah, itu udah sedekah. Karena saya juga merasakan pernah SMA, kita masukkan uang warna merah, warna biru itu payah betul dulu tuh. Nah, kayak mau antara dua yang jelek yang bagus, pasti yang jelek. Tidak apa-apa, coba aja dulu itu. Ya, kalau kata gurunya Pak Fendi, Ibu Santosa ya Pak Fendi ya, itu paksakan. Ya, sedekah itu paksakan. Pertama tidak ikhlas tidak apa-apa, karena biar menggugurkan rasa pelit kita. Ya paksakan. Pertama tidak ikhlas, terus lama-lama nanti kalah itu pelitnya. Nah gitu katanya kuncinya. Nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga cerita ini tidak hanya menginspirasi saya pribadi, mungkin bisa menginspirasi kawan-kawan semua. Sudah saya share di grup keluarga Ujung Tanjung, itu video yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Profil Syekh Solah Atiyah. Dia sudah meninggal, tidak punya keturunan, tapi tidak menghalangi kemuliaannya di sisi Allah atau di mata manusia yang lain. Mungkin banyak sekali di Indonesia sekarang istilah crazy rich, ya kan, orang kaya. Tapi belum tentu dia muhsinun. Nah, banyak orang kaya tapi tidak terasa kayanya sampai ke orang-orang yang miskin. Tapi contoh di Sumatera, saya pernah tanya Pak Ketua, Pak Fendi, Haji Anip. Nah, itu contohnya. Ada orang kaya lebih dari situ mungkin ada di Sumatera Utara, tapi tidak terasa. Tapi Haji Anip itu, makanya saya tuh heran ketika kawan pasang status, kok haulnya dia meninggal yang ceramah Ustaz Abdul Somad, terus Kiai Ma'ruf, habis itu Gubernur Sumut, dia siapa gitu. Akhirnya saya tanya, siapa bang dia? Dia Haji Anif. Dia seperti Syekh Solah kita dulu di Mesir. Dia kaya tapi kekayaannya terasa sampai orang-orang miskin. Dia bikin sekokun kampus gitu Pak ya. Dia bikin asrama haji, dia bikin balai diklat, nah gitu. Jadi kita semua boleh bercita-cita, kaya boleh, asal bersedekah atau memberikan kepada orang lain dan tidak akan mengurangi harta kita. Kita lihat orang-orang yang sudah pernah melakukannya, tidak miskin dia, malah justru membuat dia semakin mulia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.